Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Hasibuan, NIM 2235159, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan, semester 1 kelas D. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tugas dari kelompok B, mata kuliah pengantar ilmu hukum, dosen pengampu Bapak Zulkifli Mansur SH MH CLA. Adapun tugas kami adalah sebagai berikut. Sistem hukum. Pengertian sistem menurut Mulyadi tahun 2010, sistem adalah suatu kumpulan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan atau saling terikat dan tersusun sesuai dengan skema dan yang menyeluruh untuk terlaksananya sesuatu kegiatan atau fungsi tertentu. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat atau aturan yang dengan itu kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain sesuai dengan peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sistem hukum menurut Sudikno tahun 2005, sistem hukum adalah tatanan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Bentuk sistem hukum. Ada beberapa bentuk sistem hukum. Yang pertama, civil law, common law, dan Islamic law. Bentuk sistem hukum Islamic law, sumber hukum utama dan tertinggi hukum Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat muslim yang berasal dari Tuhan. Berikutnya, dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat sunnah, yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi. Karakteristik dari hukum Islam adalah sangat fleksibel dan segala kejadian dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Walaupun berdasarkan pada Al-Quran dan yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat dirubah. Persebaran negara yang menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara Jazirah Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Afrika dan Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem hukum Islam secara langsung maupun berbaur dengan sistem hukum lainnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu perkumpulan atau yang saling terikat dan berpengaruh satu sama lain untuk menciptakan suatu ketentuan, norma, dan kebijakan yang disepakati. Di dalam penerapannya, sistem tersebut memerlukan metode atau sifat penerapan. Itu yang kita sebut bentuk sistem hukum, seperti civil law, common law, dan Islamic law. Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi seperti hukum adat dan socialist law. Namun pada kesempatan ini kita cukup membahas 3 sistem hukum yang terkenal di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.